Bahkan Nokia 3650 yang keypadnya berbentuk lingkaran dan nggak user-friendly itu pun diburu hingga ludes terjual. Pada tahun 2001, Nokia mencapai puncak kejayaannya dengan dukungan teknologi OS Symbian yang saat itu merupakan OS yang paling maju. Namun siapa sangka, justru teknologi OS itulah yang menjadi celah perusak yang kemudian meruntuhkan kejayaan Nokia. Runtuhnya kejayaan Nokia diawali ketika Apple meluncurkan iPhone dengan sistem operasi iOS pada Januari 2007. Dan di akhir tahun yang sama, Google meluncurkan Android yang diberikan gratis kepada semua produsen smartphone sebagai upaya Google agar Android bisa menyebar luas dengan cepat. Karena dalam waktu singkat, sebagian besar produsen handphone berbondong-bondong menggunakan Android. Sampai pada tahun 2009, sebagian besar vendor smartphone masih menggunakan Symbian, BlackBerry, dan iPhone. Tetapi sejak 2010, pengguna Android semakin besar. Data yang disajikan Gartner menunjukkan bahwa sejak 2009, jumlah pengguna Android terus tumbuh sehingga pada tahun 2016, Android mendominasi pasar dengan 84,8%. Seiring dengan itu, penggunaan Symbian menurun sehingga market share Nokia ikut menciut. Data Statista menunjukkan bahwa penyusutan market share Nokia dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, ketika Nokia kalah telak dari Samsung dan Apple. Sejak itu, sampai dengan tahun 2018, market share Samsung dan Apple terus tumbuh menenggelamkan Nokia. Akhirnya, Nokia bertekuk lutut dan mengakui kehebatan Android, sehingga mereka pun terpaksa mengadopsi Android, walaupun dengan setengah hati. Kenapa setengah hati? Karena pada ketiga ponsel seri X yang diluncurkan, Nokia tidak menghadirkan Google Service yang tersedia di ponsel Android dan tidak menyediakan menu Google Play Store, kecuali link akses untuk bisa menginstal aplikasi Android. Akibatnya, ponsel yang sempat dianggap sebagai gebrakan Nokia itu nggak laku dan akhirnya menenggelamkan namanya. Sampai pada September 2013, Nokia benar-benar takluk dan tiba di titik nadir keruntuhan mereka. Ketika akhirnya mereka mengumumkan penjualan divisi perangkat dan layanannya ke Microsoft.